Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah join Zoom dengan tepat waktu. Hari ini kita akan masuk ke KD menerapkan Good Laboratory Practice. Untuk penilaian kita ada 3 poin, yaitu keterampilan, pengetahuan, dengan sikap. Untuk sikap akan Ibu nilai dari proses pembelajaran, kemudian keterampilan dari proses praktik, kemudian pengetahuan di beberapa soal yang akan Ibu berikan di akhir dan di awal pembelajaran. Ada 9 indikator yang akan kita capai pada 3 pertemuan ke depan. Indikator yang pertama sampai ke-7 merupakan indikator pengetahuan, di mana kita akan mempelajari mengenai pengertian laboratorium, kemudian fungsinya, jenis-jenisnya, persyaratan laboratorium, kemudian jenis peralatan dasar dan fungsinya, kemudian ada klasifikasi jenis pengotor alat laboratorium. Untuk keterampilan kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan peralatan dasar laboratorium dan melaksanakan proses pembersihan. Sebelum memulai acara, memulai kegiatan pembelajaran supaya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, setelah berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kegiatan kita selama di laboratorium ataupun pada kegiatan-kegiatan siswa-siswi Ibu ke depannya di dunia kerja. Ibu absen satu persatu. Kita ada Gita. Ada Bu. Ada. Liana ada Liana. Liana. Ada Bu. Oke, ada M. Dafa, Muhammad Dafa hadir. Hadir Bu. Sudah Bu. Oke, sudah mencatat ya. Jadi Ibu ini hanya mengklik urutan yang pertama, itu kan Erlenmeyer dan Baker Glass ya. Oke. Iya Bu. Sekarang Ibu akan putar dan pilih untuk urutan yang pertama. Silahkan dicatat. Oke, yuk kita mulai. Urutan pertama. Oke, Rizky untuk Baker Glass dan Erlenmeyer. Untuk urutan kedua, Trisna. Jika Anda sebagai laboran yang bertugas menguji kadar asam lemak bebas pada salah satu produk olahan kelapa sawit, yaitu CPO atau crude palm oil, maka beberapa alat yang akan digunakan antara lain adalah Erlenmeyer, Baker Glass, pipet volume atau pipet ukur, buret, statif, dan klem. Dari peralatan di atas, terdapat 2 jenis pipet yang bisa digunakan dalam prosedur analis. Sudah ditetapkan untuk mengambil larutan titer sebanyak 20 mili. Maka jenis pipet manakah yang akan kalian gunakan? Nah, oke. Teman-teman yang lain jelas ya, sudah dibacakan sama Galih tadi, bahwa kalian diminta untuk memilih jenis pipet mana yang bisa digunakan untuk mengambil larutan titer sebanyak, sudah ditentukan dia, sebanyak 20 mili, itu kata kuncinya. Oke, silakan berdiskusi, masing-masing kelompok, boleh di grup WA. Karena kalau di sini juga bingung ya diskusinya. Boleh di grup WA. Berapa menit? 10 menit atau 5 menit cukup mungkin ya ini ya. Boleh.
Bahannya ini materi ada di modul, boleh juga cari di sumber lain, di YouTube boleh, di Google boleh. Ada pertanyaan sebelum memulai diskusi? Buret terbuat dari kaca atau gelas. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, terutama digunakan untuk titrasi. Cara menggunakan buret. Buret diklem pada statif dalam posisi tegak lurus dengan data air. Periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan oleskan permukaannya dengan vaselin. Bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolam pipa di bawah keran terisi larutan. Tidak terdapat gelembung udara. Atau atur tinggi cairan sampai menispusnya tempat pada angka 0. Atau angka lain, dan catatlah angka mula-mula ini. Mulailah titrasi, tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan titrasi. Selama titrasi labu Erlenmeyer digoyang-goyang dan gerakan berputar agar larutan yang menetes dari buret segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai. Pastikan Anda sudah menyiapkan alat ini sebagai alat penyangga dan klem sebagai alat penjepit peralatan laboratorium berjenis gelas. Letakkan alat ini pada tempat yang datar seperti lantai, pasang klem pada statis, kemudian sesuaikan tinggi klem pada statis. Untuk menyesuaikan klem dengan kebutuhan Anda harus tinggal menaik turunkan klem sesuai dengan kebutuhan Anda. Caranya Anda tinggal memutar mur. Nah, jadi kenapa harus 3 alat? Karena 3 alat ini memang penggunaannya harus dalam satu rangkaian. Tidak bisa sendiri-sendiri. Terhubung, Bu? Iya, betul. Dalam satu rangkaian. Makanya kalau Ibu kasih buret saja, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dibantu sama klem dan sama apa itu yang berdiri? Namanya statif, ya. Statif. Yang lain tahu yang mana statif, yang mana klem, yang mana buret? Statif itu yang besi, terus yang hitam-hitam itu. Oke. Terus? Nah, kalau yang klem itu yang kayak apa ini ya? Kayak yang ini Bu, yang di tengah-tengah itu. Oke, fungsinya apa dia? Ngapain si klem ini? Menjepit alat kimia. Oke, menjepit alat kimia sebagai penghubung antara buret dengan statif. Yang buret yang mana yang buret? Buret yang itu tuh Bu, yang di atas itu. Yang mana? Yang apa sih ini? Yang di samping besi lurus. Ya, itu bentuknya mirip-mirip sama pipet ukur ya, buret itu. Ya. Lurus dan ada skalanya. Nah, skalanya itu biasanya yang digunakan di laboratorium itu dia pakai yang 50 mili biasanya. Fungsi calon Petri adalah untuk menyelidiki tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, kamar sapora, dan biji-bijian. Cara penggunaannya bagaimana? Sebelum digunakan untuk memastikan calon Petri dalam keadaan bersih dan bebas dari spesies yang lain dapat mengganggu perkembangan mikroorganisme. Setelah calon Petri dalam kondisi bersih dan steril, selanjutnya kita masukkan media, misalnya akan mengamati pertumbuhan bakteri. Maka media agar kita isi ke dalam calon Petri. Media ini yang mengandung nutrisi, garam, indikator, dan antibiotik untuk membantu ukuran mikroorganisme tumbuh dan berkembang. Kemudian kita ambil sampel dan mikroorganisme yang akan kita amati yang ditempatkan secara perlahan ke dalam media kultur. Apa ya, simulasikan dengan alat yang Dimas punya yang mirip calon Petri. Sampelnya dimasukin ke dalam sini, Bu. Ya, itu bagian alas atau tutup? Ini bagian alas, ini bagian tutup. Oke, berarti sampelnya dimasukkan ke bagian yang
Alas. Oke. Ya. Sampelnya berupa cairan kental ya nak ya. Nanti kalau dia didiamkan bentuknya nanti akan memadat. Lalu ditutup dan tunggu saja sampai mengembang, Bu. Berkembang Biak ya, bukan mengembang. Jadi Ya, Bu. nanti digoreskan kultur itu di atas agar yang sudah mengeras, digoreskan, isinya bakteri, kemudian ditutup, kemudian ditaruh, biasanya itu namanya ada alat namanya inkubator, bentuknya seperti oven. Kalau cukup jelas, Ibu mau ada kuis untuk mengukur tingkat pencapaian pengetahuan kalian, apakah sudah tercapai semua dari semua siswa. Link kuisnya Ibu kirim di Google, di grup WA ya. Ibu punya 15 soal pilihan ganda. Isi materinya yang sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan, sudah kita sharing dari 3 hari ini. 15 soal tersebut silakan kalian jawab dalam waktu 25 menit. Satu siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali submit soal. Nilai KKM kita masih ingat berapa? 70. Oke, 70. Artinya nanti ketika kalian klik submit kemudian view score, itu akan langsung muncul nilai kalian. Konsekuensi yang di bawah 70 harus melaksanakan remedial nanti. Waktu remedial akan Ibu tentukan tersendiri. Untuk yang di atas 70, artinya sudah menuntaskan pembelajaran, KD menerapkan good laboratory practice. Artinya dia sudah tuntas, tidak perlu mengulang lagi. Nanti mungkin akan Ibu berikan materi pengayaan. Materi pengayaan itu mungkin nanti akan macam-macam cara membersihkan laboratorium, kemudian nanti memanajemen laboratorium yang belum sempat Ibu share di awal pembelajaran kemarin. Untuk tugas di GCR itu disajikan ada tugas 1, pembuatan video TikTok, kemudian ada materi di pertemuan 1, itu ada modul, kemudian LKPD, kemudian di tugas 2 ada tempat pengumpulan untuk LKPD, kemudian untuk tugas 3 itu yang terakhir adalah tugas mandiri, namun menggunakan data kelompok dalam mendeskripsikan fungsi dan bahan pembuat alat dasar laboratorium. Untuk tugas pertama pembuatan TikTok, sudah di-share link-link pembuatan TikTok. Ini salah satunya. Laboratorium. Laboratorium disingkat lab adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan kalibrasi dan Saya akan menjelaskan klasifikasi jenis-jenis laboratorium berdasarkan fungsinya. Dari 9 persyaratan. Yang pertama ada tata ruang laboratorium. Biasanya gedung laboratorium itu jauh dari pemukiman warga. Cukup lengkap untuk kelompok 2. Kemudian untuk tugas yang kedua, pembuatan LKPD, ini tugas mandiri. Sudah beberapa dimulai dan dikembalikan. Tugas yang ketiga tadi yang sudah dijelaskan, yaitu berupa pengerjaan beberapa alat laboratorium yang dijelaskan oleh siswa dan dituangkan dalam bentuk tabel yang sebelumnya dipresentasikan oleh masing-masing siswa berdasarkan alat laboratorium yang didapat dari undian. Ada 13 alat yang disebutkan adalah nama dan gambar alat, kemudian bahan pembuatnya, fungsinya, kemudian cara penggunaan hingga cara perawatannya. 13 alat seperti berikut. Masing-masing sudah dimulai dan sudah dibagikan kembali kepada siswa yang bersangkutan. Kalau sudah, kita berdoa dulu, Ilyas. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih Ilyas sudah memimpin doa. Terima kasih juga untuk atensinya hari ini, sudah berdiskusi dengan baik, sudah lebih aktif dibandingkan hari sebelumnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.